Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Mari kita sama-sama sore hari ini kita akan masuk di dalam persekutuan doa Biston. Saya mengundang kita semua untuk bisa mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Mari kita mulai persekutuan doa Biston sore hari ini dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita datang menyembah Tuhan, kita agungkan Dia Allah kita, Bapa kita yang senantiasa hadir di dalam hidup kita. Mari kita menaikkan pujian kita bersama. Kita mau katakan di hadapan Tuhan bahwa kita sungguh bersyukur punya Allah yang mengasihi kita. Dengan pujian kita katakan, Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami ya Tuhan. Mari kita menaikkan pujian kita bersama-sama. Kita tinggikan, kita agungkan nama-Nya yang kudus. Bapa Surgawi, ajarku betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Mari kita puji Tuhan kita agungkan Dia. Kita katakan, Bapa Surgawi, ajar kami untuk tetap bersyukur kepada-Mu. Engkau Tuhan yang mengasihi kami, Engkau Tuhan yang membimbing setiap kehidupan. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita merendahkan hati kita bersatu hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, untuk sore hari ini Engkau mengumpulkan kami kembali sekalipun lewat online untuk bisa bersekutu dengan Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan yang kudus. Kami rindu Bapa di surga, segala yang bernafas memuji memuliakan nama-Mu yang kudus. Terpuji termulia Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sungguh kita bersyukur karena Tuhan kita, Allah yang mengasihi kita, memberkati kita.
Mari kita lebih lagi menyembah Dia, kita agungkan Tuhan kita tinggikan namanya, dan kita akan bersama-sama menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama, kita naikkan pujian kita mau datang di hadapan Tuhan. Katakan, ketika aku berbeban berat, aku mau datang kepada Tuhan Yesus. Dia yang memberikan pertolongan, kekuatan. Oleh karena itu kita patut bersyukur kepada-Nya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Ya Tuhan Yesus, benar Tuhan bahwa kami meninggikan, mengagungkan nama-Mu selama-lamanya ya Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus bahwa setiap kami bersyukur punya Tuhan Allah kami yang senantiasa menjadi kekuatan, penghiburan, penolong bagi setiap kami. Tuhan, kami mau lebih lagi menyembah Engkau, berseru di hadapan-Mu. Biarlah setiap seruan kami, penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan dan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Terpuji termulia Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan masuk ke dalam doa kita, doa syukur kita pada sore hari ini. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan untuk kasih setia, pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Karena Tuhan sudah memimpin kita sampai saat ini, kita bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga di dalam pekerjaan usaha kita.
Mari kita bersama-sama berdoa menaikkan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas kasih anugerah pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Engkau memberikan keluarga yang senantiasa mengasihi kami. Engkau memberikan orang-orang yang mengasihi kami. Engkau memberkati kami sampai saat ini dalam pekerjaan usaha kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang peduli dengan keadaan umat-Mu. Saat ini kami datang berseru di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur karena kasih setia-Mu lah bisa kami rasakan semua hal ini ya Tuhan. Bisa kami nikmati, kami jalani, kami lalui setiap hari-hari kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan. Ini seruan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersyukur juga untuk segala hal yang bisa kita lewati, segala suka duka, susah senang, bahkan sakit sehat yang bisa kita lewati, semua itu anugerah Tuhan. Dan kita juga bawa segala pergumulan kita, pergumulan jemaat, di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, pekerjaan usaha, bahkan di dalam setiap pertumbuhan iman usia lanjut, dan kesehatan atau sakit penyakit yang dialami, biar Tuhan yang senantiasa campur tangan. Mari kita berdoa menaikkan suara kita masing-masing. Bapa di dalam surga yang mulia, kami bersyukur Tuhan karena Engkau Tuhan yang mengasihi kami, menuntun kami sampai saat ini. Kami bersyukur suka duka, susah senang, sakit sehat, atau bahkan situasi kondisi yang kami lalui silih berganti, semua itu ada di dalam kontrol Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Tuhan yang selalu peduli dengan kami. Berkati kami Tuhan di dalam pekerjaan usaha kami. Tuhan cukupkan apa yang kami butuhkan di dalam kehidupan rumah tangga kami. Berkati relasi komunikasi antar suami istri, orang tua, anak di antar jemaat-Mu. Berkati juga ya Tuhan segala pekerjaan tangan jemaat-Mu. Di dalam usaha pekerjaannya biarlah bisa mendatangkan hal-hal yang baik dan mencukupkan apa yang mereka butuhkan, baik itu di dalam kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak di dalam studi. Engkau Tuhan yang akan mencukupkan apa yang diperlukan jemaat-Mu, sehingga Tuhan di dalam kehidupan ini mereka tetap melihat kasih anugerah Tuhan itu yang mereka bisa rasakan sampai saat ini. Tuhan Engkau berkati juga setiap anak-anak yang sedang menjalani studi. Engkau Tuhan yang memampukan mereka untuk bisa mencapai cita-cita mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati juga ya Tuhan Yesus di dalam segala kehidupan jemaat-Mu, di dalam pertumbuhan iman kerohanian. Biarlah semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau, bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, di dalam setiap pergumulan jemaat-Mu, di dalam situasi kondisi yang dihadapi, baik itu usia lanjut, biarlah di usia lanjut jemaat-Mu tetap setia menyembah mengagungkan nama-Mu yang kudus, tetap berseru di hadapan Tuhan. Berkati juga jemaat yang sedang di dalam proses pemulihan, baik itu Tuhan di dalam sakit penyakit yang dialami, yang harus rajin kontrol ke dokter, harus mengonsumsi obat, harus membutuhkan pertolongan dari keluarga. Biarlah Engkau Tuhan yang campur tangan, kuatkan, teguhkan setiap jemaat-Mu yang sedang di dalam keadaan lemah tubuh. Campur tanganlah Tuhan di dalam setiap proses pemulihan mereka, sehingga pemulihan dari hari demi hari mereka bisa rasakan dengan pertolongan-Mu ya Bapa di surga. Terpuji termulia Engkau Tuhan. Ini doa permohonan kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita juga datang di hadapan Tuhan, berseru di hadapan-Nya, membawa setiap pergumulan gereja kita GKT Cabang Kota Bumi. Biar Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati GKT Cabang Kota Bumi di dalam segala pelayanan yang ada, pengembangan pelayanan, penjangkauan jiwa-jiwa baru, bahkan juga jiwa-jiwa yang lama, yang mungkin lama hilang karena situasi kondisi sakit penyakit atau karena kepahitan. Biar Tuhan yang menjamah hati jemaat supaya bisa berbalik datang kepada Tuhan. Tuhan pakai setiap pengurus hamba Tuhan bersama jemaat untuk menjadi pemulihan bagi jemaat yang sedang mengalami luka atau sakit hati. Mari kita sama-sama berdoa, kita menaikkan suara kita masing-masing. Bapa di dalam surga yang mulia, kami juga berdoa untuk pengembangan pelayanan di GKT Cabang Kota Bumi. Berkati Tuhan supaya hamba Tuhan pengurus bersama jemaat bisa bergandengan tangan, bisa memenangkan banyak jiwa-jiwa bagi Tuhan, bisa melayani
di Lampung Utara ini sehingga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, termasuk di sekitar pasar pagi. Tuhan campur tangan supaya kami tetap bekerja dengan baik, melakukan tugas tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ya Tuhan, Engkau Tuhan yang campur tangan di dalam pelayanan GKT Cabang Kota Bumi, supaya jemaat-jemaat yang lama yang mungkin mengalami sakit hati, kepahitan, kami rindu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus jamahan Tuhan memulihkan mereka, menghancurkan segala keegoisan, menyembuhkan setiap luka-luka dan bisa berbalik kepada Tuhan bersama dengan kami memuji memuliakan nama Tuhan, menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk hamba Tuhan pengurus bersama jemaat bisa bergandengan tangan menjadi berkat, menangkan banyak jiwa-jiwa bagi Tuhan di Lampung Utara ini, dan nama Tuhan senantiasa dimuliakan, ditinggikan. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita saat ini datang di hadapan Tuhan. Kita berseru di hadapan Tuhan kita, membawa setiap keluh kesah kita secara pribadi. Tuhan kita Allah yang mendengar, Allah yang mengerti, Allah yang mengenal kita. Saya berikan waktu kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga yang mulia, kami sungguh bersyukur Tuhan, punya Allah yang peduli dengan kami. Punya Tuhan Yesus yang menyelamatkan kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah yang setia dan adil, tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau dengar setiap seruan jemaat-Mu. Engkau dengar setiap keluh kesah jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau Tuhan yang tetap menguatkan, meneguhkan hati kami, iman kami. Karena kami tahu ya Tuhan, pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami juga datang ke hadapan-Mu berdoa, menyerahkan segala hal di dalam bangsa negara kami. Kami berdoa persiapan-persiapan untuk pemilu tahun 2024. Tuhan tolong supaya jemaat Tuhan, masyarakat mempersiapkan diri untuk memilih yang terbaik yang bisa memajukan bangsa negara kami ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pemerintah kami yang menjabat saat ini. Tuhan campur tangan supaya mereka dengan hikmat pertolongan Tuhan, setiap pemerintah bisa mengerjakan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Dan masyarakat bisa merasakan keamanan. Tuhan, kami rindu perubahan bisa terjadi di dalam bangsa negara kami ke arah lebih baik. Kami percaya Tuhan Yesus, campur tangan-Mu yang akan membuat kami bisa mengalami perubahan itu. Terpuji termulia Engkau Tuhan. Ini doa permohonan kami di hadapan-Mu, ini seruan kami yang kami naikkan di dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita juga akan bersama-sama masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama Bapak Ibu, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Biarlah firman itu yang akan menguatkan, menopang, menuntun hidup kita, sehingga kita bisa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian kita. Kita mau katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ketika Tuhan berfirman, Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Mari kita agungkan Tuhan kita, kita katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Karena Tuhan kita Allah yang mengerti, mengenal hidup kita. Melalui firman-Nya kita semakin paham dan semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita.
kita tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu kita layak menyembah Dia. Biarlah firman-Nya yang akan kita renungkan, menopang kita, menguatkan kita, menuntun langkah hidup kita. Semakin kita lagi menyenangkan hati Tuhan. Mari kita katakan kembali di hadapan Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman Tuhan, karena Engkaulah firman-Mu menjadi kekuatan kami. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan karena firman-Mu lah yang akan menopang, menuntun setiap langkah hidup kami saat ini. Kami mau merenungkan firman-Mu, buka hati pikiran kami supaya kami semakin mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Bersabdalah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan kami, dan urapi hamba-Mu yang terbatas ini supaya dapat memimpin perenungan firman Tuhan pada sore hari ini. Terpuji termulia Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita berbicara jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga, kita tahu di dalam doa Bapa kami dikatakan di dalam Matius 6 ayat 10 itu dituliskan bahwa kata jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga itu memiliki makna yang dalam. Kadangkala kita tidak paham tentang ucapan ini, kadangkala kita tidak mengerti apa yang dinyatakan atau yang disampaikan melalui ayat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus meminta kita berdoa supaya kita memohon kehendak Tuhan yang di dalam kerajaan surga terjadi juga di bumi ini. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang hal kehendak Allah, begitu Bapak Ibu ya, kehendak Allah itu apa gitu? Apa kehendak Tuhan di surga gitu yang harus terjadi di bumi? Kita tahu di surga firman Tuhan berkata bahwa di sana sukacita yang akan dirasakan, malaikat-malaikat Tuhan menyembah di sana, orang-orang yang dikuduskan bersukacita memberikan hormat pujian kepada Allah, kepada Bapa kita. Bahkan dikatakan juga
kehendak Tuhan Allah. Dikatakan di sana tidak akan merasakan lagi sakit, tidak merasakan lagi penderitaan, tidak merasakan lagi yang namanya kesedihan. Tetapi yang dimaksudkan di sini kehendak Allah di surga, di bumi juga. Apa yang di surga itu terjadi di bumi. Di sana terjadi kesembuhan, di sana terjadi sukacita, di sana kesehatan, tidak ada penderitaan lagi. Dan bahkan di sini saat kita berdoa kita harus memohon demikian. Maksudnya apa? Bapak Ibu Saudara, kita percaya di sini bukan hanya berbicara tentang kesehatan fisik yang ingin disampaikan di surga. Tidak ada lagi cacat fisik, tidak ada lagi cacat rohani, tetapi orang-orang yang masuk di dalam surga itu, di surga kehendak Tuhan itu adalah orang-orang kudus memuji memuliakan Tuhan. Dan biarlah itu terjadi juga di bumi. Maksudnya apa? Di bumi ini Tuhan juga rindu setiap umat Tuhan. Umat Tuhan yang dikuduskan. Bukan orang-orang kudus tetapi orang yang dikuduskan sehingga menjadi kudus Bapak Ibu. Orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan berkumpul memuji memuliakan nama Tuhan. Dan dikatakan tidak lagi mengalami penderitaan. Tidak lagi mengalami namanya sakit rohani, tetapi mereka disembuhkan. Mereka tidak menderita lagi secara rohani, tetapi mereka disembuhkan karena kasih Kristus, pengorbanan Kristus di kayu salib itu. Itu memberikan kesembuhan, pemulihan, memberikan sukacita, sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tahu di sini mereka bisa merasakan itu kesembuhan. Bukan lagi dikuasai oleh dosa, bukan lagi dikuasai oleh penderitaan, tetapi dikuasai oleh kasih anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, maka dikatakan di sini hal-hal yang kita bisa lihat, Tuhan rindu setiap apa yang Tuhan kehendaki di surga itu terjadi di bumi. Ketika anak-anak Tuhan memuliakan Dia di surga, malaikat Tuhan memuliakan Dia di surga, di bumi juga terjadi demikian. Setiap orang percaya kehendak Tuhan di bumi umat Tuhan memuliakan Dia. Karena kehendak Tuhan di surga juga Dia dimuliakan. Memang Dia mulia Bapak Ibu. Tetapi setiap yang bernafas, setiap orang percaya memuji memuliakan Dia. Bahkan dikatakan juga, Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, dikatakan bagaimana seharusnya hidup manusia itu, hidup senantiasa melakukan kehendak Tuhan. Yang menjadi pedoman hidup kita bukan lagi kehendak sendiri, melainkan kehendak Tuhan kita Yesus Kristus di dalam hidup kita. Bahkan dikatakan bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah. Itu Yesus Kristus sampaikan ketika Dia menghadapi situasi yang sulit. Kehendak siapa? Allah Bapa. Itu terjadi di bumi. Di dalam hidup kita juga sebagai anak-anak Tuhan, biarlah ini juga terjadi. Kehendak Allah Bapa itu terjadi di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, itulah kehendak Tuhan. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya bisa membedakan kehendak Allah Bapa, apa yang baik dan yang berkenan di hadapannya dan yang sempurna. Dan ini semua bisa kita kerjakan, kehendak Tuhan Allah yang terjadi di bumi ini bisa kita kerjakan ketika Roh Kudus Tuhan yang senantiasa memimpin kita dan kita izinkan Dia menuntun hidup kita. Kita izinkan Dia menolong kita untuk melakukan kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan kita tahu di sini kehendak Tuhan Allah di bumi itu apa? Setiap orang percaya tunduk kepadanya.
Melakukan kehendak Tuhan berarti setia kepada firman Tuhan. Memuji memuliakan nama Tuhan melalui apa? Mesbah pribadi, mesbah keluarga. Bersukacita memuji memuliakan namanya yang kudus. Bapak Ibu Saudara, ketika Allah berkata di sorga, penghuni sorga harus melakukan itu. Ketika Allah berkata penghuni sorga akan bersukacita, maka sukacita itu terjadi. Ketika Allah berkata penghuni sorga memuliakan dia, maka penghuni sorga memuliakan dia. Dan itu juga yang Tuhan inginkan terjadi di bumi. Allah rindu di bumi ini terjadi seperti yang di surga. Bukan kebalikannya. Bukan dikuasai oleh keonaran. Bukan dikuasai oleh kejahatan lagi. Bukan dikuasai oleh kemunafikan. Tetapi dikuasai oleh kasih kuasa Tuhan. Di surga kehendak Allah dihargai, diekspresikan dengan keindahan. Para penghuni surga memuji Dia. Penghuni surga menaati kehendak Tuhan. Tetapi di bumi belum tentu ini terjadi. Tetapi Tuhan rindu itu terjadi. Bagaimana itu semua terjadi? Melalui kita anak-anak Tuhan. Melalui kita orang-orang percaya di hadapan Tuhan. Kita yang mewujudkan itu, kita mengerjakan itu. Kerjakan tugas tanggung jawabmu dengan baik. Supaya Tuhan kita semakin diagungkan, dimuliakan. Melalui kita anak-anak Tuhan. Itulah kehendak Tuhan di bumi itu terjadi melalui setiap kita orang percaya. Orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Melalui pribadi kita lah segala kehendak Allah di surga itu terjadi di bumi. Itulah sebabnya kita harus terus-menerus berdoa setiap hari. Supaya kita sendiri dan semakin banyak di bumi ini yang mau benar-benar melakukan kehendak Allah itu. Kita mau taat, kita mau melakukannya bukan untuk kita sendiri tetapi untuk Allah kita. Kita perlu anugerah Tuhan. Kita perlu pertolongan Tuhan memampukan kita mengerjakannya. Oleh karena itu kita tetap berdoa. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, dan ini biarlah ini menjadi seruan kita di hadapan Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini menjadi perenungan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Selama ini kita berdoa, bagaimana kita berseru di hadapan Tuhan? Sudahkah kita berseru di hadapan Tuhan supaya kehendak Tuhan di surga itu terjadi di bumi melalui kita orang-orang percaya? Sudahkah kita bersedia melakukan kehendak Tuhan, mengerjakan itu? Kehendak Tuhan Allah di surga itu kita kerjakan di bumi. Karena kita orang yang dipilih, dipanggil sejak semula. Untuk apa pekerjaannya? Untuk kehendak Tuhan Allah. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami. Sudah membawa kami untuk kami bisa semakin mengerti, memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, di dalam hidup ini kami seringkali mungkin hidup untuk diri kami sendiri. Tetapi saat ini kami diingatkan firman-Mu bahwa hidup kami untuk melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak kami sendiri. Karena apa yang Tuhan kehendaki di surga, itu juga Tuhan rindukan terjadi di bumi. Dan semua kehendak Allah di surga itu bisa terjadi di bumi melalui orang-orang percaya yang sudah Tuhan panggil, Tuhan pilih sejak semula untuk bisa mengerjakannya, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi kami percaya firman Tuhan tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Firman Tuhan akan senantiasa menopang kami, menuntun hidup kami untuk kami bisa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji termulia Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama memuji mengagungkan Tuhan kita. Kita mau katakan di hadapan Tuhan kita bahwa kita akan mau tetap menjadi pribadi yang setia melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita supaya jadi seperti yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita.
Karena kita tahu Allah kita Allah yang layak ditinggikan, dimuliakan. Mari kita sanjung Dia, kita tinggikan Dia, kita agungkan namanya yang kudus. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, ku sanjung Engkau ya Tuhan di tempat yang maha tinggi. Mari kita katakan di hadapan Tuhan kita sanjung Dia, kita tinggikan Dia. Dia Allah yang layak kita tinggikan, Dia Allah yang layak kita puji. Sebelum kita berseru kembali di hadapannya, mari kita katakan, ku sanjung Kau di tempat tinggi ya Tuhan. Sebab Engkau imam besar agung di dalam hidup kami. Ya Tuhan kita, Allah kita, yang seharusnya sepatutnya selayaknya disanjung oleh setiap yang bernafas, setiap yang percaya kepada-Mu. Ya Tuhan Yesus, benar Bapa, kami datang menyanjung Engkau, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Biarlah Tuhan, setiap kami, umat Tuhan, kami tetap menyanjung meninggikan nama-Mu yang kudus. Bapa di dalam surga, terpuji termulia Engkau Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan memberkati kami di dalam kehidupan keluarga kami,
di dalam kehidupan pekerjaan usaha kami, di dalam kehidupan pelayanan kami, dan nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Bapa dalam surga, dengar setiap seruan doa kami, dengar setiap penyembahan kami, biarlah ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan. Terpuji termulia Engkau Tuhan, biarlah berkat anugerah dari Allah Bapa, pertolongan dari Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus, memberkati menyertai setiap kita dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Ibadah kita selesai, silakan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.